secara umum tentu saya percaya pemain-pemain yang diaspora Indonesia yang berbakat di luar sana adalah aset bangsa, ya, yang bisa kita harness. Terungkap fakta menarik Timnas versus Argentina di FIFA Matchday. Terdapat deretan fakta menarik laga Timnas Indonesia versus Argentina yang membuat publik masih sangat penasaran. Terlebih karena laga yang berlangsung sangat bersejarah dan langka terjadi. Untuk menghadapi Timnas Argentina, tentu Sintayong akan memanggil para pemain terbaiknya. Dari 26 nama yang dipanggil, terdapat 10 nama pemain yang kini tengah berkarir di luar negeri. Ke-10 nama pemain abroad tersebut adalah Jordi Amat, Elkan Bagot, Sain Patinama, Sandy Walsh, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Sadil Ramdhani. Fakta berikutnya adalah Ramadan Sananta yang tampil impresif kala Timnas Indonesia U22 merengkuh medali emas cabur sepak bola putra SEA Games 2023. Bahkan di laga final, penyerang PSM Makassar itu pun sukses mencetak brace alias 2 gol. Namun sayang, nama Sananta tidak terdapat dalam skuad Timnas Indonesia versus Argentina. Fakta lain yakni tidak hanya memasukkan pemain langganan, Sintayong juga memanggil pemain yang belum sama sekali debut di Timnas Indonesia. Setidaknya ada 5 pemain yang akan menjalani debutnya di laga kontra Timnas Argentina. Kelima pemain debutan itu adalah Rafael Struijk, Ivar Jenner, Sain Patinama, Sandy Walsh, dan Reza Arya Pratama. Untuk nama terakhir ia sanggup bawa PSM Makassar menjuarai Liga 1 2022 lalu. Hilangnya bagus Egy Maulana Fikri, ketajaman Egy dipertanyakan. Harapan untuk menyaksikan duel antara Egy Maulana Fikri dengan Lionel Messi harus pupus. Egy tidak masuk daftar 26 pemain yang dipanggil pelatih Timnas Indonesia Sintayong untuk pertandingan melawan Argentina. Padahal Egy kerap mendapatkan sebutan sebagai Egy Messi. Gaya atau style permainannya di atas lapangan yang terlihat seperti sang mega bintang membuatnya diberikan predikat sebagai Messi dari Indonesia. Namun menurunnya performa Egy dalam beberapa waktu terakhir membuatnya tidak dilirik Sintayong untuk laga FIFA Matchday Juni 2023. Di mana satu di antaranya melawan Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin 19 Juni. Menghilangnya nama Egy dari skuad Garuda disinyalir karena berbagai faktor. Penurunan performa Egy sebetulnya sudah terlihat ketika pemain asal Medan itu masih berkarir di Eropa. Ia pun jarang mendapatkan menit bermain. Selama kurun waktu 2018-2022, Egy bermain untuk Lesia Gdansk, LC Senica, dan Pion Slati Morose. Di 3 klub itu total menit bermainnya selama 4 tahun hanya 1.448 menit. Egy mengambil keputusan besar pada awal 2023. Ia memilih meninggalkan Eropa dan kembali ke tanah air. Egy pun memilih Dewa United sebagai pelabuhan karir berikutnya. Sayangnya ia hanya bermain 10 kali sepanjang putaran kedua BRI Liga 1 dengan mencetak 1 gol. Striker Timnas makin gacor, rekomendasi pemain keturunan Grade A. Sebagaimana diketahui, PSSI saat ini sedang gencar melakukan proses naturalisasi untuk membangun skuad terbaik jelang Piala Asia 2023. Beberapa nama pun sudah dinaturalisasi seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, Sain Patinama, dan 2 nama terakhir yakni Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Terbaru, PSSI saat ini sedang mencari pemain diaspora Grade A. Di samping itu, ex-utusan khusus PSSI Hamdan Hamedan memberikan rekomendasi 3 pemain keturunan yang layak untuk dinaturalisasi dan juga bisa membenahi lini serang Timnas Indonesia. Tak menyampingkan bakat dari tanah air, Hamdan Hamedan menyebut pemain ini memang bisa menambah kekuatan Timnas Indonesia. Striker. Pertama saya pikir striker kita bagus, Dimas Derajat, dan saya ingat sekali waktu itu pernah ditanya mengenai Ramadan Sananta. Saya bilang, it's a very potential player. Jadi I think striker kita is quite good, very good ya. Tak sampai di situ, Hamdan Hamedan pun melanjutkan dengan mengatakan bahwa ada pemain diaspora lain yang tak kalah bagus. Ia menyebut nama Ragnan Oratmangun, Justin Mateu, dan Milion Manhoef.
Di sisi lain, Yusa Nugraha juga memberikan 3 pemain diaspora rekomendasi dengan status grade A. Pemain tersebut adalah Jordi Wehrman, Joy Itses, dan Ragnar Oratmangun. Hamdan Hamidan pun menyadari bila 3 pemain tersebut memiliki kualitas dan merupakan aset bangsa.